selesai. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas kita ya nak ya yang sudah menyiapkan kelas kita hari ini. Untuk sekretaris, Ayu siapa yang tidak hadir hari ini nak? Robi, Bu. Robi? Iya. Ya, kenapa Robinya tidak datang nak? Tidak tahu, Bu. Oh, gak ada keterangan ya? Yang dekat rumah sama Robi ada di kelas ini? Gak ada ya, nanti Ibu akan coba panggil orang tuanya ya, menghubungi kenapa tidak hadir Robi hari ini ya. Oke, nah sekarang anak Ibu kita akan lanjut ke materi. Sebelum itu, Ibu ingin kita melakukan ice breaking terlebih dahulu karena ini udah siang. Ibu yakin anak Ibu pasti mengantuk ya? Iya Bu. Nah kita ice breakingnya coba semuanya berdiri. Ayo silakan semuanya berdiri. Oke, semua berdiri. Nah, nah ini ice breakingnya adalah gajah dan semut. Sudah pernah? Belum. Oke. Nah, jadi ini untuk melatih konsentrasi anak Ibu ya. Jadi anak Ibu silahkan kalau misalnya Ibu bilang gajah, gajah itu besar apa kecil? Besar. Tapi tangan kalian bukan seperti ini besarnya. Gajah besar. Semut kecil atau besar? Kecil. Maka semut kecil, bilang kecilnya gimana? Semut kecil. Oke, paham? Jadi gimana tadi gajah? Besar. Semut kecil. Nah nanti Ibu akan tanya satu-satu, ingat ya, harus konsentrasi ya, jangan terbalik ya. Nah, ulang ya, nanti Ibu tembak ya. Ingat ya, tembak siapa Ibu tembak biar ya. Oke, dah yang mulai. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Gajah. Udah kena ya kan? Nah, harusnya gajah kayak mana? Bukan besar dan seperti ini. Ayo, kita ulang lagi bisa? Ulang ya. Kita ulang sekali lagi ya jadi ya. Oke, kita ulang lagi. Yuk sama-sama. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut. Oke, semut kecil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, semangatnya ada semangat nih. Oke, nah anak Ibu sekarang. Nah sebelum kita lebih lanjut di awal-awal pembelajaran kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi anak Ibu kira-kira sudah ada tuh yang tahu apa keyakinan kelas? Belum tahu ya. Nah makanya sekarang ini Ibu akan mengajak anak Ibu bagaimana membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Apa sih fungsinya keyakinan kelas ini untuk kita? Nantinya itu ada. Anak Ibu tahu peraturan? Tahu. Tahu pastinya ya. Apa peraturan itu? Larangan ya, larangan. Nah kira-kira di sekolah kita ada peraturannya? Apa yang anak Ibu ingat? Ayo angkat tangannya. Ayat apa? Oh, tidak boleh terlambat datang sekolah. Itu salah satu peraturan. Nah, sekarang kalau misalnya peraturan itu kalian ada nggak yang melanggar? Jujur. Ada. Kenapa kalau peraturan kalian langgar? Gila, ya. Banyak alasannya gitu ya. Sebenarnya boleh nggak? Karena kalau peraturan jatuhnya kalau kalian langgar dapat apa? Sanksi atau hukuman. Sekarang anak Ibu kalau misalnya dikasih hukuman, rasanya kayak mana? Gak suka? Gak senang? Nah, maka kita akan ubah itu nak, ya. Ubahlah peraturan kita itu menjadi suatu keyakinan namanya, ya. Maksudnya gimana Bu? Sekarang ini hujan, tadi pagi hujan? Jalannya seperti apa? Licin? Kalau seperti itu anak Ibu membawa kendaraannya pelan-pelan atau kencang-kencang? Pelan-pelan. Oke, coba siapa yang berani nih ngomong? Kenapa pelan-pelan bawanya? Ayo, siapa yang berani? Oke, silakan ya. Cek, Bu, jalannya. Becek jalannya terus. Kalau becek kenapa rupanya? Kalau bal-bal jatuh, Bu. Bisa jatuh. Nah, iya. Jadi anak Ibu yakin nggak sekarang kalau misalnya kalian dalam keadaan jalannya becek, licin, kalian bawa kendaraannya kencang, kalian bisa jatuh. Itu kenapa? Kalian yakin kan? Yakin.
keempat ini, ya. Mari kita buat keyakinan itu kita tumbuhkan, ya. Yang memang dari dalam, bukan karena takut tadi ya, hukuman tadi ya, bukan karena itu karena takut ya. Jadi hari ini kita akan membuat menyepakati bagaimana keyakinan kelas butuh spesial 10:4. Paham ya nak ya? Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu apa saja peraturan-peraturan kelas. Nah, nanti peraturan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oke ya. Nah, sekarang Ibu ada kertas ini. Jadi nanti kalian silakan diisi. Mohon Ibu bantu ya nak ya. Silakan dibagi teman-temannya. Cukup satu orang satu. Jadi nanti anak Ibu silakan dibagikan teman-temannya ke belakang ya. Nah, dibagikan. Nah, iya satu-satu ya dibuka satu, dikasih satu-satu ya. Oke, ya masih ada ini lagi ya untuk di ujung ya. Silakan buat. Kalian bebas tulis peraturan-peraturan apa yang anak Ibu inginkan ya, agar tercipta keamanan di sekolah ini. Kita nyaman di kelas ini. Paham maksudnya? Nah, buatlah di situ. Apa kira-kiranya? Boleh apa yang menurut kalian, peraturan apa yang kalian butuhkan biar anak Ibu ketika belajar di kelas itu bisa nyaman, senang, ya, dan aman tentunya. Bisa? Oke, silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, silakan ditulis ya. Oke, silakan ditulis. Apa saja terserah kalian tulis ya. Oke. Ya, silakan anak Ibu. Tulis ya. Boleh menuliskan apa yang terasa di hati. Aku pingin, saya pengen peraturan sekolah itu seperti ini. Apa peraturan sekolah yang bisa kalian nyaman gitu. Misalnya apa biar kita bisa, pokoknya apalah yang kalian bikin gitu ya nak ya. Tulis, nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya. Oke, silakan dituliskan. Iya, silakan ditulis. Iya boleh. Diskusi apa ya yang mau kita bikin, boleh silakan ditulis. Ayo. Ya silakan udah ditulis. Boleh diskusi apa peraturan kelas kita yang mau kalian bikin gitu ya. Peraturan kelasnya. Ya, sudah tunggu dulu sabar ya. Sabar teman-temannya semua. Oke, baik anak Ibu sudah ditulis semua. Belum? Ayo silakan dibuat dulu. Ayo, silakan ya. Masih Ibu kasih waktu. Silakan. Satu Ya. aja, Bu. Sudah? Satu aja, Bu. Satu atau dua pun boleh. Pokoknya buat 2 paling minimal. Boleh ya? Silakan ya ditulis terlebih dahulu.
Ayo teruskan ya. Nah. Ayo terus secara bergantian ya. Sudah? Habis? Masih ada yang belum? Yo, silakan. Ya, setelah di mana-mana, ayo. Sudah? Mari kita lihat ya, apa nih anak-anak ibu yang saat ini bilangnya ya, peraturan seperti apa yang mereka inginkan. Yo. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, jadi ini namanya adalah peraturan kelas. Peraturan di kelas kita. Mari kita saksikan apa saja peraturan kelas yang telah anak ibu buat ya. Yang pertama, oh ini ada menjaga kebersihan. Oke ya. Jadi anak ibu sekretaris boleh dibuat dulu menjaga kebersihannya ya. Nanti kita akan rangkum, tahu maksudnya ya? Mana tahu ada yang sama-sama gitu ya. Nah, menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh ngapel di kelas, ini maksudnya berpacaran ini ya? Tidak boleh berpacaran di kelas. Tulis ya, tidak boleh berpacaran di kelas. Tidak boleh membuli. Ini bagus ya. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Kemudian selalu menghargai pendapat teman. Nah, apalagi nih? Tidak boleh bicara kotor. Harus piket kelas. Tidak boleh berisik dalam kelas. Tidak boleh terlambat. Nah, banyak tidak bolehnya ya. Oke, kemudian tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh datang terlambat. Berarti ini sama deh ya tadi ya. Tidak datang terlambat ya, ada yang sama ya. Nah, kemudian tidak boleh berpacaran. Oke. Dilarang bawa HP jika tidak disuruh. Oke. Kemudian tidak boleh berkelahi. Bagus ya. Tidak boleh berkelahi di sekolah. Sekarang anak ibu sudah dari peraturan ini semuanya kan kata-katanya tidak boleh. Biasanya anak ibu kalau tidak boleh dia apa? Malah makin lakukan, makin penasaran ya kenapa nggak boleh ya gitu ya. Nah sekarang ini semua yang negatif ini kita ubah menjadi yang positif, nah, ya, yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, contoh nih nanti ibu akan minta anak ibu ya. Contoh nih, menjaga kebersihan. Apa nilai kebajikan? Tahu nilai kebajikan? Nilai positif, tuh, yang terkandung dengan menjaga kebersihan. Apa? Salah satunya disiplin. Betul nggak? Betul. Menjaga kebersihan salah satu bentuk sikap apa? Disiplin. Satu ya. Berarti kita sepakat nih harus disiplin. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Nanti ini disiplin ya. Disiplin. Oke. Kemudian tidak boleh membuli sesama teman. Itu nilai kebaikannya apa kira-kira? Saling menghargai. Nah, jadi ada dia saling menghargai ya. Menghargai. Nah, berarti tidak boleh membuli ini tadi. Apa nilai kebajikannya? Saling menghargai. Nah, saling menghargai. Nah, nih saling menghargai ya, saling menghargai. Nah, yang positif. Jangan ribut di kelas. Dilarang berisik. Itu masih kata-kata negatif. Tapi perhatikan, jaga ketertiban di kelas. Maksudnya? Nah, udah masuk di sekarang kan? Dari yang negatif jangan-jangan diganti dengan kata yang positif. Tadi tuh tidak boleh ribut. Nah, apa ganti
zuhur berjamaah ya. Kemudian tanggung jawabnya lagi adalah melaksanakan piket. Seperti secara sadar ya. Jangan bukan karena dipaksa. Oke. Paham keyakinan kelas kita, Nak? Nah, jadi dari keyakinan ini kita akan buat nanti posternya. Kita akan kumpulkan itu dalam satu bentuk poster kayak di belakang itu contohnya jadwal pelajaran itu. Kita akan buat seperti itu. Nanti kita akan tanda tangani bersama ibu dan beserta kalian. Itulah yang namanya keyakinan kelas 10-4. Ya. Ada gajah, ada unta, suka sekali makan kelapa. Kami buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Tangguh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5 Sabtu 27 Agustus 2022. Tak lupa sholawat berangkaikan salam Allah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil masar kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator tidak akan berpanjang-panjang lebar. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Wakil Kurikulum oleh Bapak Walekson Huta Balian SPD. Kepada Bapak Walekson Huta Balian SPD dipersilahkan. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang memberikan rahmat lindungannya kepada kita semuanya. Seluruh guru-guru SMA Negeri 4 Tangguh Utara yang berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka seminar dan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 oleh calon guru penggerak angkatan 5, itu pada Sabtu 27 Agustus 2022. Atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tangguh Utara, saya ditugaskan untuk membuka acara ini, di mana dalam kegiatan diseminasi ini adalah merupakan poin-poin positif yang harus kita respon untuk menyambut implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan mulai tahun ini. Terkhusus bagi teman-teman CGP calon guru penggerak angkatan kelima, ada 5 orang CGP kita yang nanti 5 orang ini diharapkan
mampu menggerakkan roda ataupun menjadi mobil pendorong terlaksananya UKM lebih ke depan. Ya jujur saja kami sebagai unsur pimpinan sekolah dipacu dengan keras ya untuk menyesuaikan kurikulum Merdeka ini, dan implementasinya tentu saja kita sama-sama belajar. Jadi kami juga mengharap kepada teman-teman Bapak dan Ibu CGP Angkatan 5 ini mampu membawa perubahan-perubahan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sudah berlangsung tahun ini. Kemudian sebelum kami buka acara ini, perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, tanggal 14 Agustus 2022 sudah di launching lagi pendaftaran CGP angkatan ke 8, 9, 10. Kurang lebih kita 26 orang guru, dan waktu kurikulum sedang berproses untuk pengumuman angkatan ke-7. Ini kesempatan bagi kita. 20.000 angkatan 8, 20.000 angkatan 9, dan lebih banyak lagi. Artinya kita mempunyai peluang yang cukup untuk mendaftarkan diri. Nah, ada memang yang sudah mencoba tetapi seperti tulis ya, ada dicoba tapi gagal maning gitu ya. Tidak usah terus terus mengalah, karena yang dituntut di situ saya lihat resiliensi ya, resiliensi kita atau ketangguhan dan motor bahasa daerahnya ya, kekerasan kita untuk masuk dalam CGP. Jadi itu yang saya lihat harus ada dalam diri seorang peserta didik. Karena mau tidak mau, enak tidak enak, suka tidak suka, perubahan akan terus berjalan. Ya, pernah juga kami mendapatkan tantangan dari dari media suara. Ketika kami mulai beralasan, beliau katakan berarti Bapak dan Ibu tidak mau berubah, katanya. Jadi itu yang menemplak kita ya. Jadi artinya Bapak Ibu, perubahan itu enak tidak enak, suka tidak suka, baik tidak baik, harus berlangsung terus. Jadi diharapkan lewat CGP ini memberikan celah bagi kita ataupun peluang bagi kita untuk terus bermanuver ya. Kebetulan materi saya waktu wawancara itu berkaitan dengan media pembelajaran berupa video-video pembelajaran. Jadi apa yang paling saudara atau anda bahagiakan ketika Anda melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan di sekolah Anda. Saya teringat begini, waktu Ibu Sri, maaf ya kalau subjektif saya, mengikuti PPG-nya, beliau datang kepada saya, terima kasih ya Pak, sudah mendesak kami membuat video-video pembelajaran. Rupanya itu yang saya pakai menjadi materi saya untuk PPG ya, begitu ya Bu Sri ya. Portofolio itu menjadi bahan. Artinya setelah Ibu Sri sampaikan dan saya beritakan di wawancara itu, mereka senyum-senyum. Jadi itu Pak membuat saya bahagia dengan itu ya. Jadi artinya dalam CGP itu yang ditanyakan, yang diminta dalam mengisi guru penggerak angkatan kelima di SMA Negeri 4 Sabtu 27 Agustus 2022 atas nama Kepala Sekolah Waleksan SPD membuka acara ini secara resmi.
Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pembaca. Gagah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Melisa. Selanjutnya materi kedua yaitu Ibu Nurlaila. Kepada Ibu Nurlaila dipersilakan. Seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti sebelumnya teman saya sudah presentasi dengan baik sekali. Mari kita kasihkan apresiasi sekali lagi untuk Bu Melisa ya. Ya, baik. Yang saya hormati ada Bapak Wakil Kurikulum yang terlihat semangat hari ini, Bapak Walekson Huta Balian. Selanjutnya yang saya hormati ada rekan-rekan seperjuangan sesama calon guru penggerak yang insya Allah lulus jadi guru penggerak. Amin. Iya. Dan selanjutnya ada Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Nah, sepertinya udah mulai mengantuk ini teman-teman ya, karena sudah mulai siang, perut pun mulai keroncongan. Ada baiknya kita ice breaking sejenak. Saya mohonkan untuk hadirin silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan nanti yang tangan kanan Bapak Ibu itu dibuat seperti ini ya. Nah, di tangan kirinya seperti ini. Oke. Nah, silakan hubungkan ke teman sebelahnya. Jadi sambung menyambung seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Lihat juga tangannya. Jadi tangan kanan kita terbuka posisinya. Kemudian tangan Pak Walekson itu harus ada kawannya Pak Walekson. Jadi Pak Walekson. Nanti tidak ada tamunya, kasihan sendirian. Oke. Sudah Bapak Ibu? Iya. Jadi oke, baik ya. Nah, sekarang kita gamesnya permainan harimau namanya Bapak Ibu ya, SBK-nya. Jadi nanti Bapak Ibu semua ketika saya kode, saya menyebutkan nama-nama hewan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus konsentrasi ini untuk menengok Bapak Ibu konsentrasi atau tidak lagi. Nama hewan yang memakan daging. Nah, seperti itu. Memakan daging. Jadi kalau saya dari urutan hewan-hewan yang saya ucapkan ada yang memakan daging, maka Bapak Ibu segera tangkap tangan teman Bapak Ibu. Nah, kita sepakati dulu, kita buat kesepakatan. Jika ada yang tertangkap, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ada hukumannya atau bagaimana? Kita buat kesepakatan. Ada ya, konsekuensinya ada ya. Kita sepakat ada konsekuensi ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita sepakat ada konsekuensinya nanti. Ya, baik Pak. Ya, jadi oke, baik ya. Baik, kita mulai. Ready? Ingat ya, punya hewan pemakan daging. Nah, kanguru, kambing, sapi, biawak. Breaking aja ya Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke materinya. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjut itu. Iya itu biar breaking saja boleh diterapkan kepada anak-anak ya Bapak Ibu saya biar agak kalau jam-jam siang itu memang rentan dengan mengantuk ya. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif tapi materinya itu adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, sebelum saya lanjut nih Bapak Ibu, coba saya tanya. Dari judulnya, mana yang belum ada Bapak Ibu dengar? Restitusi. Nah, jadi nanti kita akan kupas ke dalam silet ini nanti materinya ya Bapak Ibu ya.
kita next. Ya. Nah, ya, jadi di sini udah nggak apa-apa. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa motivasi yang mendorong seseorang untuk berperilaku itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah motivasi eksternal dan ada yang internal. Yang jelas X namanya, X pasti di luar ya Bapak Ibu ya. In berarti dari dalam. Nah, apa saja motivasi eksternal itu bisa berupa pertama untuk menghindari ketidaknyamanan akibat hukuman, ya itu dari luar. Kemudian ada juga yang dari eksternal itu untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang dari internalnya. Nah, sebelumnya saya coba mengajak teman-teman guru sekalian. Rasa saya di sini yang paling lama mengajar mungkin Pak Padli Saragih ya. Ya Pak Padli ya. Udah lama sekali ngajar, berapa tahun Bapak? Oh, sudah berubah saking lamanya ya Bapak ya. Atau Pak Walekson sudah berapa tahun mengajar Pak Walekson? 25 tahun. 25 tahun. Oke, atau mungkin ada yang baru juga, mungkin baru ada setahun. Jadi sekarang kita renungkan bersama-sama, ya. Kira-kira selama kita mengajar ini Bapak Ibu, pernahkah kita menghukum anak? Ayo, sering ya Bapak Ibu ya menghukum. Nah, bentuk hukuman apa ya kalau misalnya Bapak ingat yang paling berkesan? Aku menghukumnya seperti ini. Ada Bapak Ibu yang ingat? Menghukumnya? Push up. Oh, push up. Ada yang lari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau juga mungkin kita pasti pernah mengasih penghargaan. Betul? Bentuk apa penghargaan yang pernah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita? Ada yang pujian, atau bahkan mungkin ada yang memberikan hadiah. Ada kado seperti itu Bapak ya yang pernah kita laksanakan. Nah, di sekarang sebenarnya udah benarkah yang kita lakukan selama ini? Nah, itu menurut kita. Nah, disinilah kami dari guru-guru penggerak ingin menyampaikan ya, mengubah mindset kita bersama. Apakah benarkah yang telah selama ini, termasuk saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya bukan menggurui, sekali lagi saya cuma mengasih pemahaman yang sama-sama insya Allah kita terapkan tentang itu tadi materi saya tentang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Baik, kita lanjutin. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, sebelum materi ini saya ingin bertanya kembali ini ya. Saya sering mensurvei Bapak Ibu ya, walaupun saya sadar sendiri saya juga sering terlambat ya. Tapi saya applause ya untuk Ibu Rosmega atau kepada Pak Padli ya, yang selalu hadir tepat waktu ke sekolah. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Nah, sekarang tentu saya ingin bertanya kepada Pak Padli ataupun Bu Rosmegawati nih ya, Bu Rosmegawati. Nah, Ibu selalu hadir tepat waktu ya Ibu ya. Kira-kira Ibu datang itu apakah karena yang pertama Ibu takut dapat sanksi atau dipandang jelek oleh atasan kita? Yang kedua, atau misalnya Ibu ingin mendapatkan penghargaan bisa sertifikat guru terrajin datang cepat, ya? Atau memang dari dalam diri Ibu sendiri yang memang ingin memberikan contoh yang baik teladan bagi kami semua di sini ataupun bagi anak murid Ibu? Boleh dong Bu, saya Ibu? Jawab Bu. Video kan. Ini kan ya. Oke, silakan ya Ibu ya. Terima kasih. Ayah boleh berdiri. Ya, terima kasih. Selama atau sejauh ini saya hadir cepat di sini itu adalah karena saya merasa saya punya tanggung jawab. Saya ingin menunjukkan, maaf ya Bapak Ibu bukan berniat jelek gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa seorang guru itu kalau kita berkata seperti ini jangan terlambat besok. Ternyata kita sendiri ternyata kita sendiri yang terlambat. Berarti kita sudah dinilai oleh anak-anak itu tadi gitu. Gurunya saja terlambat gitu ya. Jadi di samping saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman dan yang paling utama adalah saya merasa bahwa saya adalah punya tanggung jawab dalam hal itu. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Rosmega yang sudah sharing pengalamannya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah sebenarnya yang kami ingin kita terapkan bersama-sama di sekolah. Bagaimana cara kita memunculkan
kayak tanggung jawab itu memang ini kayak mana Bu Rosega sendiri ini kan banyak siswa-siswa kita yang kita lihat terlambat datang ke sekolah, bahkan maaf kata kita sendiri pun kadang terlambat kan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi gimana kita memunculkan intrinsiknya dari dalam terhadap anak-anak kita. Jadi kita coba kayak mana caranya ini anak-anak kita sadar seperti itu. Apakah kita harus menghukum atau kita kasih penghargaan? Ya kamu udah datang cepat, ya bagus sekali, atau pujian seperti itu, apakah itu sudah tepat? Nah, kita lanjut materinya. Tujuan dari disiplin positif itu adalah Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, menanam motivasi yang ketiga tadi, intrinsik dari dalam, karena menghargai dirinya, karena dia sayang, karena dia bertanggung jawab dari dirinya, seperti itu. Itu tujuan disiplin positif yang nanti kalau diterapkan dengan waktu yang lama itu akan berkembang menjadi sebuah budaya, namanya budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu materinya hari ini. Kita lanjut. Next. Nah, ini tadi sudah saya tanya ya, belum ya? Oke, nah ini ada tentang hukuman dan penghargaan studi kasus ya Bapak Ibu. Ini saya sengaja ambil for example-nya matematika, bukan mendiskriminasi ya Pak Santo, Bu Rani ya. Kebetulan saja ini contoh kasus. Jadi bisa kita lihat bersama di sini ada anak bernama Joko nih ya. Nah si Joko ini dia kurang menguasai pelajaran matematika. Seperti itu. Kemudian pada pelajaran berlangsung dia banyak terdiam, bahkan maaf kata dia pun tertidur di kelas. Nah pada saat guru matematikanya ini Pak Seno ya, bukan plesetan Pak Santo ya. Ya ada Pak Seno. Nah Pak Seno ini melihat anaknya tidur, dia datang gitu, jadi si Joko pun kaget. Terjatuhlah tas si Joko tadi. Kemudian disuruh jawab pertanyaan oleh Pak Seno, dia tidak bisa menjawab si Jokonya. Apa yang dilakukan Pak Seno? Pak Seno pun lalu menghukum ya, seperti itu. Disuruh maju ke depan anaknya ya, kemudian disuruh pegang diri seperti ini, pegang kupingnya seperti itu. Nah kawan-kawannya pun tertawa melihat si Joko yang disuruh berdiri pegang kuping seperti itu. Lanjut, itu kasusnya ya Bapak Ibu. Saya ingin dialog nanti bagaimana pendapat Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah sekarang ini Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan dari Pak Seno? Oleh siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Tadi kasusnya seperti itu. Jadi ada siswa kita, misalnya kita sering mengalami ya Bapak Ibu termasuk saya, anak itu tidur ketika kita susah payah menjelaskan di depan. Apa yang kita lakukan? Pada umumnya kita akan ada yang mungkin seperti Pak Seno, ya, disuruh ke depan, berdiri seperti itu, ya. Sekarang Bapak Ibu setuju tidak? Setuju? Tidak. Tidak setuju. Oke, coba Pak ini Pak Izam. Alasannya? Tentu ada alasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya berdiri Pak Izam. Tadi masalah ini sama persis yang apa saya rasakan tadi. Masuk 11 IPS 3. Kebetulan anak itu belajar mata pelajaran geografi bukan matematika. Kemudian dengan caranya belajar dia bukan tidur Bu. Tidur, cara dia duduk saja sudah terlihat berbeda dengan cara temannya yang serius duduk. Kemudian saat kita menjelaskan di depan, dia menghadap kiri kanan. Langsung saya menyuruh dia ke depan karena saya lagi menjelaskan, menunjukkan gambar saja, lokasi. Saya suruh dia ke depan untuk menunjukkan, ternyata dia nggak dapat. Tapi tindakan yang tidak setuju saya tadi menjewernya, ya, karena itu bentuk kekerasan. Kalau yang saya lakukan tadi tidak menjewer. Melakukan apa? Cuma menyuruh dia senyum. Oh, bagus ya. Kebetulan di dalam kelas tuh pada saat saya bikin lelucon, dia nggak nyamuk nantang. Apakah kita berbeda suku, nggak tahu kan? Cara kita lelucon itu garing bagi dia nggak tahu. Kan? Kemudian saya tolong senyum nak, ya coba kamu senyum. Ternyata setelah saya suruh dia senyum itu langsung ada responnya. Nah, tadi masalah binatang-binatang Bu, dimana koral binatang ini langsung oh iya Pak ini daerah sini gitu ya. Itu yang saya rasakan tadi sehingga saya langsung menjawab pertanyaan Bu Ella yang nggak setujunya saya cuma udah kan. Baik ya Bapak Ibu, ya masa waktunya sebentar ini
masih azan, tapi kita lanjut sedikit lagi materinya ya Ibu ya. Bentar ya. Oke, kita dulu sejenak. Tadi Pak Reza dia tidak setuju karena berupa kekerasan fisik mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang apakah tindakan Pak Seno tadi termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Jadi itu bersifat hukuman bukan konsekuensi ya. Jadi sekarang kita harus tahu juga. Jadi kekerasan kita hukuman itu nggak cuma dengan fisik, tapi juga bisa dari verbal kita ternyata Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita pernah menghukum anak kita dengan kata-kata kita seperti itu. Kita lanjut Bu. Nah, jadi tadi kita sepakat tadi hukuman ya. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu dia datang secara tiba-tiba ya, mendadak, yang bahkan terkadang hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang dibuat oleh anak kita seperti itu hukuman ya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu ada kesepakatan ya antara guru dan murid. Nah, jika melakukan kesalahan, apa konsekuensi dari tindakan tindakan itu seperti itu ya Bapak Ibu? Apa konsekuensinya yang muncul jika melakukan kesalahan? Nah, itu tadi, jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, itu tadi jadi apa boleh sebenarnya kita menghukum? Bolehkah kita menghukum? Boleh kita dengan tujuan mendisiplinkan anak, tapi dengan harus ada konsekuensinya dulu. Kesepakatan antara kita dan murid seperti itu. Nah, kita lanjut Bu. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru, ya. Jadi saya ingin mengetahui Bapak Ibu sudah paham apa belum apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang saya harapkan nanti kita hindarilah yang hukuman itu, mari kita terapkan konsekuensi terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa langsung ya Bapak Ibu, kita hukuman langsung kita ke restitusi yang seperti diinginkan dengan kurikulum merdeka, itu kita nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita step by step bertahap. Jadi kita tinggalkan dulu hukuman, kita masuk dulu ke konsekuensi, baru nanti kita berestitusinya. Nah, coba sekarang yang pertama itu ada tindakan guru menyapu halaman atau membersihkan toilet karena terlambat datang ke sekolah. Ayo Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada kesepakatan, langsung mendadak. Kamu terlambat, cepat kamu sapu halaman ini, cepat kamu bersihkan toilet. Seperti itu hukuman. Kita lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, nah ini karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo ini mulai nih. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Emang mantap guru-guru saya mampat, dia langsung paham bedanya. Mantap ya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu beberapa tindakan yang ada yang pernah kita lakukan. Jadi saya harapkan setelah kita dapat ilmu tentang budaya positif ini, kita tinggalkanlah ini Bapak Ibu hukuman ini. Kita mari ke konsekuensi terlebih dahulu. Lanjut sini. Nah, kemudian itu sudah nanti Pak. Waktu saya di tengok-tengok Pak Wali saya nih. Jadi ada lagi masalah dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi kan kita udah bahas dengan hukuman tadi ya Bapak Ibu ya. Kita beralih ke konsekuensi. Nah sekarang kan kita sudah membuka tadi, pernah kita mengasih penghargaan. Enggak Bapak Ibu, saya pun sering mengasih penghargaan berupa pujian, tepuk tangan dan sebagainya. Nah ternyata itu ya teori kebutuhan itu apa saja kebutuhan murid. Nah kita yang harus tahu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, jadi materi kami ini Bapak Ibu ya, secara keseluruhan dia saling berkaitan. Ya. Jadi nggak bisa terpisah. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus tahu dulu apa posisi kontrolnya, apa kebutuhannya gitu ya. Kemudian mengerti apa konsekuensi, keyakinan kelas itu saling terkait ya.
Nah, terkaitannya itu di dalam proses yang namanya segitiga restitusi. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan juga, pengertian restitusi tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita anak itu menyadari kesalahannya dan dia kembali ke dalam kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi segitiga ketika kita menghadapi, contoh, kita menemukan murid kita, anak didik kita melakukan kesalahan. Maka kita ada 3 tahap ini yang harusnya kita lakukan seharusnya. Maka saya katakan tadi, kita tidak bisa serta-merta langsung ke sini Bapak Ibu. Kita bertahap, step by step. Hindari hukuman, kita ganti dengan konsekuensi. Nah, baru lanjut kita ke restitusi. Jadi, ini seperti ini Bapak Ibu, ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kalau kita masuk ke kasusnya, misal contohnya ada kita dapat kasus anak murid kita nih, ya, dia misalnya pakai sendal ke sekolah. Nah ini contoh ya, sering kita lihat nih bolak-balik mungkin pukulan yang lainnya, sendal disita dan sebagainya. Tapi saya tanyakan kembali nih menurut Bapak Ibu, masih juga nggak anak kita pakai sendal? Masih. Kenapa? Mungkin karena kita belum sepenuhnya menerapkan yang ketiga ini. Kita mungkin ada di posisi ini, posisinya ketiga nih ya Bapak Ibu ya. Mulai dari yang ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau menurut saya, mengapa terulang lagi? Karena kita masih sampai di step nomor 2. Nah, di situ kita mungkin. Jadi apa-apa saja bu triknya. Contoh kita lihat, ada murid kita menggunakan sendal ke sekolah. Nah, hal yang pertama dulu stabilkan identitasnya, ya. Jadi jangan langsung kita panggil, kamu pakai sendal? Sini kok sini, duduk. Nah, terus kita posisi, kenapa kamu pakai sendal? Jangan langsung ditanya kenapa. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita reda-redakan dulu, jangan langsung dia. Karena kondisi namanya kayak kita lah, dipanggil guru, pasti rasa takut, cemas. Nah, kenapa? Takut pastinya. Jadi kita stabilkan identitas anak kita itu dulu, ya. Jadi kita bilang dulu kan, udah kamu santai aja dulu nak. Ibu cuma mau sharing-sharing aja. Ya, baru kita masukkan pelan-pelan, gitu. Stabilkan identitasnya, ya. Jadi anak ibu, semua orang kan pernah memang melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jangan langsung kita, kamu pakai sendal dong. Kenapa kamu pakai? Nah, seperti itu mungkin kita selama ini Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga seperti itu, ya. Jadi disinilah kita memang mulai dari diri. Nah itu dia. Jadi itu tadi, stabilkan identitasnya dulu ya. Semua orang pernah berbuat salah, nah, gitu kan. Tapi ya, ibu yakin kamu pasti ada nilai plus dari kamu ini. Ya, kamu nampaknya pakai sendal hari ini. Baru masa yang kedua, masuk kedua kita, validasi tindakan yang salah. Nah, ngapain divalidasi ini? Divalidasi ini kita tanyakan ya. Kamu tentu punya alasan. Nah, baru kita masukkan, bawa relax dulu anak. Intinya distabilkan dari buat dia relax dulu. Udah stabil dia, baru masukkan sedikit pelan-pelan. Baru tanya, di BK paling ahli sebenarnya seperti ini ya. Nah, jadi baru tanyakan lagi ya. Kenapa kamu pakai sendal? Kaitkan dengan kebutuhan pasti. Ingat, setiap kita pasti motivasi ada kebutuhan yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya. Ada kebutuhan ya. Bisa jadi nih dia merasa senang, merasa nyaman ketika menggunakan sendal daripada sepatu. Kenapa merasa nyaman? Karena kita punya peraturan buka sepatu ke dalam kelas. Bolak-balik ribet lagi nikahnya. Kita dengarkan. Itu validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, apakah tindakan kamu ini merugikan orang lain tidak? Dia masih kaya itu. Sama dengan kasus-kasus kita ini ada juga yang memasang foto profil seperti itu. Dia merasa dia nggak salah. Apa salahnya pasang foto profil berdua? Kan dijual jam sekolah, kok ngaruh? Nah, karena itu balik kebutuhan kesenangan dia. Nah, kebutuhan apa? Nah, kita balikkan situ. Baru kita masukkan lagi secara dan kita validasi kan, merugikan orang lain. Tidak, kamu merugikan orang lain. Kok saya pakai sendal? Nah, coba kalau kamu pakai sendal, kita masukkan ke situ poinnya. Apa pentingnya sepatu? Menurut Bapak Ibu, baru kita masukkan ke situ validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita validasi tindakan itu salahnya kenapa? Nah, harus tahu dia sadar sendiri. Oh, ternyata yang dia kaitkan dia dengan sepatu tadi itu. Apa pentingnya sepatu? Menurut anak ibu nih, kalau kamu pergi ke sekolah pakai sendal memang betul kamu nyaman. Tapi apakah menurut kamu kenyamanan kamu ini mengganggu orang lain nggak? Enggak, bukan saya yang pakai sendal, ya kan? Orang lain nggak pakai sendal, nggak terganggu. Tetapi
Iya, coba kan perhatikan. Besok-besok menurut kamu ada nggak teman-teman kamu yang memakai sendal juga tadinya ke sekolah? Nah, di situ dia baru validasi tindakan yang salah. Dia berpikir, oh iya juga ya, kalau aku pakai sendal bisa-bisa teman-temanku juga nanti pakai sendal. Baru kayak kan pentingnya sepatu. Menurut anak ibu nih, ya kenapa sih sebenarnya kita harus pakai sepatu sekolah? Sebenarnya kan aja kita pakai sendal kan? Nah, masukkan lagi dia bisa masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, di situ dia nanyakan keyakinan. Yakin dia bahwa memang sepatu itu penting. Oh iya, rasanya mau dicoba lah kalau kamu nih selalu pakai sendal ke sekolah, lama-lama kakinya belang kan? Nah, mana kamu lebih aman kalau kamu pakai sepatu atau pakai sendal ke sekolah? Nah, dari situ dia sadar sendiri. Ternyata memang lebih aman pakai sepatu, sehingga dia timbul. Baru kita masukkan. Nah, kamu ingat tidak nak kesepakatan kelas kita? Kesepakatan sekolah kita seperti apa? Makanya Bapak Ibu, untuk kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, kita terlebih dahulu memang harus membuat keyakinan kelas. Makanya kami guru-guru penggerak memohon bantuan Bapak Ibu semua wali kelas. Gak harus wali kelas, kita sebagai guru mata pelajaran juga boleh membuat keyakinan kelas kita sendiri seperti itu. Jadi kita punya dasar Bapak Ibu, ya. Kita punya kekuatan ini. Nah, untuk membalikkan lagi, apa keyakinan kelas kita, nah? Keyakinan mana nih? Iya Bu, karena salah satunya harus disiplin. Sekarang Ibu tanya, kamu memakai sendal itu bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Baru dia terpikir. Nah, jadi memang dari dalam, bukan karena takut dihukum, karena itu tadi penghargaan dan sebagainya situ. Jadi setelah kita masukkan dia menanyakan keyakinan, maka timbul kesadaran secara intrinsik seperti itu. Makanya saling berkaitan materi kami tadi. Itu tahapan kita. Jadi besok Bapak Ibu kalau nampak anak melakukan kesalahan, ingat dulu stabilkan identitas. Nah, itu dia. Ya, udah itu baru kita ke validasi tindakan yang salah. Terakhir baru kita menanyakan keyakinan ke kelas. Nah, itu tadi makanya kita harus membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mungkin segitu aja ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nurlaila yang sudah menyampaikan tahapan segitiga restitusi. Nah, jadi dari semua materi tadi inilah prakteknya ya, prakteknya sebelum kita setelah kita membuat keyakinan kelas. Jadi praktek yang harus kita terapkan nanti membuat keyakinan kelas dahulu, baru mempraktekkan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kami buka untuk sesi pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Silakan, boleh Bapak Robi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru CGB. CGB ya, calon guru negara anaknya. Jadi begini Bu, menurut saya ini ya, nanti pada akhirnya saya akan bertanya. Jadi begini Bu, ini kan program sekolah Merdeka ya, Merdeka belajar, sama kalau kita di perguruan tinggi kan kampus Merdeka kan ya. Nah, jadi begini Bu, mungkin pemerintah hari ini ya kan melihat kan begini, pendidikan ini kan pengaruhnya itu terhadap masyarakat. Ya, mungkin program hari ini dampaknya itu mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, kan gitu kan. Nah, jadi gini Bu, yang saya perhatikan ini ya, menurut saya ini gini Bu, ini menghilangkan unsur-unsur fisik kan gitu kan, kekerasan kan gitu di sekolah kan. Makanya yang kita butuhkan sebetulnya di sekolah itu adalah kebutuhan fisikis. Saya anggap begitu. Nah, kebutuhan fisikis sama ibarat ini. Orang kalau sudah satu hari, anggaplah kerjaan itu yang berat seperti tukang bangunan. Ini kan satu hari kan bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore kan begitu. Nah, tetapi dia memiliki hobi yang lain gitu. Hobi kita katakanlah hobinya memancing. Jadi jam 2 malam itu dia rela untuk memancing, padahal seharian sudah capek gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu begini Bu, bagaimana anak-anak murid kita, peserta didik kita, belajar ini menjadi kebutuhan fisikis gitu. Jadi mereka itu semangat gitu, semangat untuk belajar, semangat untuk datang ke sekolah supaya tidak terlambat ini gitu.
Itu Bu, bagaimana Bu? Nah, saya kembalikan, terima kasih Bu. Belajar itu konsep yang saya tangkap ya nih Pak ya. Bagaimana belajar itu sebagai kebutuhan. Nah, sebagai hobi misalnya seperti ini. Nah, ini tadi memang dia merasakan itu sebagai kebutuhan belajar itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini peran berat kita sebagai guru. Karena untuk memunculkan yang namanya minat. Nah, makanya saya nggak pernah mengambil PTK judulnya minat Bapak Ibu. Karena susah gitu. Susah mengukur minat ini ya. Karena namanya minat itu bisa up and down, you know, jadi bisa, ya bisa naik turun, betul, kan? Kayak Bapak Ibu lah, pasti juga pernah mengalami yang namanya kadang naik turun ketika kita semangat mengajar, betul? Jadi nggak usah jauh-jauh kita ke anak kita dulu. Kita sebagai guru juga ada up and down-nya semangat kita untuk mengajar. Ada kalanya kita malas belajar seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan minat ini banyak faktornya Pak Robi, menurut saya ya Pak Robi. Ada dari eksternalnya juga, tadi ada internalnya. Yang menumbuhkan dari internalnya, internal itu tetap terpengaruh dari eksternalnya seperti itu. Internal misalnya dia udah di sekolah nih, semangat 45 dalam sekolah belajar. Nah, sampai di kelas ketemu teman eksternalnya nih. Nah, gimana eksternalnya? Ketemu teman-temannya. Nah, main HP dia. Ayo main mabar. Nah, main bareng kita, katanya gitu kan. Sehingga motivasi intrinsik yang udah muncul masih hampir muncul tadi, tiba-tiba jadi redup lagi. Karena eksternalnya tadi juga. Terus udah semangat nggak bawa belajar nih, belajar semangat. Tiba-tiba dari kita gurunya mengajar dengan cara seperti apa? Tadi makanya namanya merdeka belajar itu anak senang, kita pun senang. Nah seperti itu. Jadi sama-sama senang. Kita mengajar menyenangkan, anak pun senang belajar. Kalau kita sebagai guru juga mengajarnya membosankan bagi anak, gimana nih caranya nih? Muncul intrinsik dia belajar. Betul? Bapak Ibu lah, ya kan? Kita ngajarin cuma kayak saya nih. Virus itu anak-anak ibu adalah bla 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 dia melayan. Virus itu kayak mana? Nah bentuknya nampak aku Bu katanya. Nah seperti itu. Jadi sementara padahal materi itu, jadi kita bisa mengkaitkan dari dasar butuh itu ke kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu usahakan kalau kita dalam belajar, biar anak itu semangat, dia bisa intrinsik dia belajar bahwa belajar itu memang perlu, kaitkanlah dengan kebutuhan hidup sehari-hari, kehidupan sehari-hari dia. Terkadang kayak saya dulu fisika saya paling gak suka. Kenapa? Karena saya pikir buat apa kelapa yang jatuh tinggi itu dihitung? Biarkan aja lah dia jatuh. Makanya kenapa? Karena nggak dikaitkan dengan pelajaran kehidupan sehari-hari apa pentingnya. Nah, itu apa gunanya? Saya sampai sekarang nggak bertanya yang soal ini. Apa gunanya kelapa jatuh itu? Nah, seperti itu. Jadi makanya ketika pelajaran itu Bapak Ibu sudah kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misal saya virus, anak ibu, memang virus itu kan nggak nampak kan? Menurut anak ibu sempat lah, karena ibu tahu virus itu jumlahnya lebih dari banyak daripada manusia loh. Nah, kalaulah kita nampak, di gorengan itu ada virus, sanggup nggak anak itu? Nah seperti itu. Bawa ke kehidupan sehari-hari. Tuh bagaimana nih? Dia manfaat pelajaran itu ada. Ketika dia merasa pelajaran itu bermanfaat sama dia, pasti dia akan muncul. Oh iya penting rupanya aku belajar fisika ini untuk kelapa jatuh di bak kan? Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu pribadi saya seperti itu. Mungkin teman-teman CGP yang lain ada yang mau menambahkan jawaban saya. Gitu aja Pak Robi. Terima kasih. Oh ditambahin boleh. Sampai aja ya, Pak Robi ya. Baik, ini calon guru bergerak juga, walaupun belum ada pemimpin. Amin. Nah, jadi begini, kita apa yang disampaikan itu tadi memang itu masih sekelas teori, tapi perlu eksekusinya, prakteknya. Bagaimana anak itu supaya nyaman dan itu menjadi psikisnya, menjadi bagian dari hidupnya. Saya ceritakan sedikit pengalaman waktu membina sekolah ini. Maaf untuk para pendahulu yang sudah ke sekolah, karena cara pembelajaran kita itu cenderung hanya teori-teori saja, maka itu membuat anak bosan. Tapi setelah sekian lama kita dilibatkan di sini, Pak Ujar dengan semakin memberikan pikirannya, waktunya, nyaris kami Pak Robi kira-kira sebelum Covid itu anak betah di sekolah. Mau kami usir-usir kadang anak itu. Pulang kalian. Nah, jadi sebenarnya itu praktek
kurikulum Merdeka ini sudah lama kita laksanakan di SMA kita ini. Malah kita suruh pulang. Mereka katanya betah di sekolah sebelum COVID yang saya ceritakan. Jadi artinya dari konsep kepada eksekusi, dari rencana kepada laksanakan. Ya itu saya pikir sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bu. Terima kasih. Terus berikut pertanyaannya karena supaya ini ya kita disarankan nanti di kelas membuat keyakinan begini. Tadi kan kita ganti bagaimana menjadi keyakinan kelas, menjadi konsekuensi. Jadi kita mau eksekusi nih. Kira-kira tadi tahapannya sudah disampaikan secara teori. Jadi maksud saya begini, bisakah ini ya pertanyaan? Bolehkah kita buat dulu larangan, lalu kita arahkan, kita mengarahkan menjadi sebuah menjadi hal yang positif? Bolehkah seperti itu teorinya atau langkahnya? Atau langsung saja kita gelondongan saja? Yang positif aja, nggak usah pikirkan yang negatif, gitu ya? Bolehkah kita diawali dari hal-hal yang negatif dulu, baru kita menuju kepada hal yang positif? Itu pertanyaan dari saya. Boleh dijawab si pemateri ini tadi siapa? Terima kasih. Band ini yang sangat apa ya, lagunya sentuhlah dia tepat di hatinya, dia kan jadi milikmu selamanya, gitu kan? Benar nggak lagunya gitu? Nah seperti itulah Bapak Ibu kira-kira murid ya yang disampaikan oleh Bu Melisa tadi. Yang punya posisi kontrol saat ini murid, yang punya posisi kontrol juga guru punya posisi kontrol. Jadi sebelum kita lari ke keyakinan kelas, maka kita sentuh dulu hatinya ya. Kita beri dia perhatian ya Pak Santo ya. Berikan dia perhatian karena pada dasarnya manusia itu memiliki rasa ingin dimengerti dan disayang. Itu. Pertanyaan Pak Nikolon tadi, bolehkah nggak kita membuat peraturan? Boleh Pak. Jadi sesuai prosedurnya tadi di sini. Pertama, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu mempersilahkan warga sekolah atau murid mencurahkan pendapat tentang peraturannya dulu. Iya betul. Peraturannya dulu apa? Misalkan kayak tadi kita sudah coba kan, dilarang datang terlambat gitu. Itu satu. Kedua, dilarang tidak mengerjakan tugas dari guru atau tidak boleh tidak mengerjakan tugas dari guru seperti itu. Nah nanti dari kalimat yang negatif itu tadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Seperti contohnya disiplin ataupun datang tepat waktu. Jadi nanti ya tata caranya ini kita buat dulu peraturan-peraturannya yang bentuk dalam kata-kata negatif tadi itu secara bersama dengan murid. Setelah itu baru kita ajak murid itu untuk menjadikannya sebuah kalimat yang positif. Tetapi harus sama-sama. Kita tawarkan dulu, nah kalau misalkan terlambat 5 menit, apa kira-kira hukumannya gitu. Apa konsekuensinya maaf ya? Apa konsekuensinya seperti itu. Nanti ketika udah itu terjadi langsung dia ingat. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya sudah saya praktekkan di kelas 10 dan kelas 11. Jadi saya setiap udah masuk buat kan. Ketika belajar dengan saya, misalkan saya buat seperti ini bahasanya, harus berbicara sopan dan lembut. Jadi ketika ada anak murid itu bilang, oh dasar kau bodoh, ayo siapa tadi yang ngomong seperti itu? Oh ya bu, maaf bu, apa konsekuensinya? Apanya konsekuensinya? Saya bilang kan, iya bu, saya bersedia dikurangi 5 poin katanya. Untuk nilai akhlak, bukan nilai pelajarannya Pak. Karena dia berkaitan dengan akhlak, maka saya bilang Ibu kurangi nilai akhlaknya. Yang tadinya aturannya dapat B, nah ini dapat setengah C setengah B ya, cuman ya kurang 5 lah pokoknya gitu. Nah 100, jadi tinggal 95. Itu udah saya terapkan. Dan insya Allah anak-anak itu nggak berani dia ngomong. Ingat dia terus ingat apa yang dia katakan tuh. Seperti itu. Ya, jadi mulai sekarang sama-sama. Itu kan antara saya dengan murid ketika jam ekonomi. Nah nanti kita bisa coba di saat jam wali kelas, antara wali kelas dan kelasnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi teman-teman yang ingin membantu menjawab? Dapat? Sudah terjawab. Ya, jadi, sudah selesai. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ucapkan kepada Bapak Ibu hari ini yang telah bersedia mengikuti
diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya nanti. Langkah awal kita buat dulu peraturan-peraturannya, setelah itu baru kita ubah menjadi kalimat yang positif seperti itu ya. Karena diawali dengan pantun, maka saya akan akhiri juga dengan pantun. Oh, tanggapan? Oh ya, oke, boleh. Silakan kalau ada dari teman-teman Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Ya, kok kesalahan saya aja yang disebut di sini? Pemarah, gitu kan? Penghukum. Terus ada pembuat masalah tadi di sini. Membuat rasa bersalah, tapi banyak ya memang betul yang terjadi yang kita bahas di sini ini banyak yang pernah saya lakukan dalam kelas gitu kan. Membuat masalah, contoh kecewa saya sama kalian. Langsung saya kena demo. Saya langsung kena demo. Padahal tujuan pertama itu memang apa namanya, niatnya bagus gitu kan. Ternyata salah caranya ternyata. Terus yang terus yang kedua, mungkin bukan saya sok juga. Mungkin ada yang pernah kita lakukan mungkin di sini dari paparan ibu tadi dari teman-teman yang berlima ini. Terima kasih sekali ya. Paparan yang tadi itu mungkin kita pernah melakukan, tapi nggak tahu gimana stepnya, nggak tahu kita stepnya gitu kan. Jadi sehingga terima kasih ini gimana? Oh, pernah saya melakukan itu ternyata, tapi kita nggak tahu stepnya apa. Nah, terus posisinya di mana gitu kan. Di situ saya berterima kasih. Ternyata saya sebagai guru bisa juga, tapi banyak juga kurangnya gitu kan. Terus yang terakhir apa tadi? Saya lupa. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan acara yang seperti ini ya berlanjut sering-sering mengadakan acara ini. Entah kenapa saya kok berdirinya di depan pula tadi. Ya, mungkin karena di dalam kelas itu ada murid yang bandel kan. Kemudian dia kena marah. Suruh duduk depan. Langsung duduk depan. Mudah-mudahan setelah acara ini ya murid yang merasa seposisi dengan saya, pernah bandel, pernah jahat misalnya kan, langsung berubah, ditirunya Pak Rijal ini gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya. Ada ini tampilan ini kalau dapat ditempel juga di ruangan guru gitu. Apalagi yang terakhir yang ada kesimpulan tadi, guru penghukum tadi yang disampaikan oleh Misteri San tadi, itu kan lengkap semuanya kesimpulannya. Nanti kita lihat aja nanti, oh itu kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rizal ya. Kalau gini tanggapannya kami senang benar Bapak Ibu. Artinya ada timbal baliknya ya. Kami kasih stimulus, ada responnya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ya kalau ada lain kesempatan dan waktu kita buat lagi acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Santo. Saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran atas segala hikmat dan karunia sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul dalam semua yang telah kami terima pada kegiatan hari ini demi masa depan anak-anak bangsa dan demi masa depan anak-anak cucu kami di masa depan.
Ya Allah yang maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar adanya, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan kau bebani kami sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa untuk bersalah, dan lindungilah kami dari segala manfaat, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan-kesalahan yang telah terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindunganmu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh program kegiatan ini dan mampu untuk melaksanakan mengimplementasi semua ilmu-ilmu yang kami terima hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.